Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 sekolah dasar. Masih dalam pembelajaran yang ke-7, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Perilaku baik yang akan kita pelajari hari ini adalah mohon pertolongan. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak ibu mampu berperilaku mohon pertolongan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan kita dalam beribadah. Hanya kepadanyalah kita memohon pertolongan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak kita sembah dan yang berhak tempat kita meminta pertolongan. Anak-anak ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita hambanya untuk memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak ibu yang soleh dan solehah harus menghindari contoh gambar ini, yaitu menyembah patung, minta pertolongan kepada patung, menyembah pohon, minta pertolongan kepada pohon. Dua contoh ini adalah sama dengan perbuatan syirik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan syirik, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menegaskan bahwa Allah lah yang berhak kita sembah dan Allah lah tempat kita minta pertolongan, yaitu dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5, berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Apakah keutamaan dari berdoa? Keutamaan dari berdoa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Oleh karena itu, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, senantiasalah ananda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah selalu bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang selalu berdoa dan minta pertolongan kepadanya. Memohon pertolongan kepada Allah itu bisa kita lakukan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapankah kita berdoa anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Kita berdoa kepada Allah harus kita lakukan setiap hari. Baik di waktu kita sempit
maupun di waktu kita lapang, di waktu kita sehat maupun di waktu kita sakit, dan di waktu kita senang maupun di waktu kita susah. Jangan anak-anak ibu berdoa hanya di waktu susah saja, atau di waktu sakit saja, atau di waktu sempit saja. Ya, kita berdoa setiap hari. Apapun kondisi kita, berdoa harus kita lakukan setiap hari. Karena Allah menyukai hambanya yang selalu berkeluh kesah kepada dirinya. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah mempelajari sikap mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, anak-anak ibu harus menerapkan sikap dirinya, yaitu aku harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai pekerjaan. Jadi, mulailah anak-anak ibu untuk berlatih terbiasa berdoa. Mulailah berdoa setiap anak-anak ibu melakukan pekerjaan. Misal, mau makan, jangan lupa berdoa sebelum makan. Setelah makan, jangan lupa berdoa setelah makan. Mau tidur, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Bangun tidur, jangan lupa berdoa sesudah tidur. Mau belajar, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Setelah belajar, jangan lupa membaca doa setelah belajar. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang Ananda lakukan setiap hari. Harus diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakhiri pula dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, silahkan sekarang anak-anak ibu kerjakan di buku latihannya. Insya Allah aku bisa ini. Kamu centang di kolom selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Sesuai dengan kondisi Ananda sendiri. Selanjutnya, tugas yang kedua, silahkan Ananda kerjakan juga dalam buku latihan PAI-nya. Kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Isilah titik-titik ini dengan jawaban yang benar. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.